Tetet. Halo guys, kembali lagi dengan aku John 15. Hari ini aku dan Stefanus ingin membahas tentang rumah adat Betawi. Ada satu orang tetapi kita bisa hadir, yaitu Ryu. Rumah adat Betawi yang pertama adalah rumah adat Betawi Kebaya. Ini adalah gambar rumah adat Betawi Kebaya. Aku akan menjelaskan tentang bagian-bagian rumah adat Kebaya. Berikut penjelasannya. Rumah Kebaya merupakan rumah adat Betawi asli yang paling terkenal dan tercatat secara resmi sebagai simbol dari bangunan suku Betawi. Keunikan rumah adat Betawi ini adalah sebagai satu-satunya rumah yang memiliki serambi ukuran luas untuk menerima tamu dan juga sebagai teras tempat bersantai semua anggota keluarga. Teras ini dikelilingi dengan pagar kecil lengkap dengan motif yang khas. Selain itu, rumah adat Betawi ini juga dilengkapi dengan tangga kecil bersusun 3 dari batu bata yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Berbeda dengan rumah adat Betawi yang lain, rumah adat Kebaya ini memiliki bentuk bujur sangkar sama sisi atau persegi, dan atap mempunyai beberapa pasang atap sehingga akan terlihat seperti lipatan kebaya yang menjadi asal-usul rumah kebaya ini. Rumah adat suku Betawi ini memiliki fungsi yang cukup beragam, yakni teras. Umumnya teras di depan akan dilengkapi dengan meja kecil serta 2 atau 4 pasang kursi. Selain itu, umumnya juga terdapat sebuah dipan kecil yang terbuat dari bambu atau kayu. Masyarakat Betawi juga menyebut dipan ini dengan sebutan bale, yakni sebuah tempat tidur ukuran kecil. Paseban merupakan kamar khusus untuk tamu yang sedang berkunjung dan menginap di rumah kebaya tersebut. Jika tidak ada tamu yang menginap, maka paseban tersebut akan digunakan pemilik rumah untuk tempat sholat. Pangkeng adalah sebuah ruang keluarga yang ada di dalam rumah dan biasanya dibuat pada bagian depan serta terhubung dengan teras lewat pintu masuk. Seorang Betawi biasanya memakai pangkeng tersebut sebagai ruangan keluarga. Ruang tidur umumnya masyarakat Betawi membangun 4 buah kamar tidur atau lebih tergantung jumlah anggota keluarga. Umumnya ruang tidur utama akan berukuran lebih besar dari yang digunakan oleh pasangan suami istri atau orang tua. Serandoyan adalah istilah lain untuk menyebut area dapur yang biasanya menyatu dengan ruang belakang dan akan dibuat pada bagian belakang rumah kebaya. Stefanus akan menjelaskan ciri khas rumah kebaya. Ciri khas rumah kebaya. Rumah kebaya yang merupakan salah satu rumah adat Betawi ini memiliki ciri dan keunikan tersendiri dari segi fondasi, dinding, pendopo, atap, dan segala segi lainnya. Fondasi terbuat dari susunan batu alam yang dibentuk menyerupai umpak dan berfungsi sebagai penyangga beberapa tiang supaya bangunan bisa kokoh. Atap rumah adat Betawi ini terbuat dari genteng dan kana dan sebagainya. Juga ada yang dibuat dari anyaman daun tirai. Konstruksi kuda dan goding terbuat dari bahan kayu kecapi dan juga kayu gowo. Sedangkan batu balok tepi umumnya dibuat dari material kayu nangka. Bagian pendopo memang sengaja dibuat agar luas. Dudukan atap, reng dan juga kaso akan dipakai sebagai dudukan atap yang terbuat dari material bambu tali. Reng dari bambu yang masih berbentuk utuh, gelas, sedangkan warna dinding. Untuk warna dinding biasanya warna seperti material kayu nangka, namun juga bisa memakai warna merah atau kuning atau hijau. Bentuk dinding rumah adat ini bisa memakai anyaman bambu untuk keseluruhan dinding dan terkadang juga memakai setengah bambu dan setengahnya lagi memakai tembok. Daun pintu. Untuk bagian daun pintu bernama pintu jalusi yang berukuran
lebar sehingga lubang udara bisa mengalirkan udara dengan maksimal. Rumah adat Betawi ini memiliki nilai filosofis seperti namanya, yakni kebaya. Karena konstruksi bangunan memang terlihat seperti kebaya. Apabila dilihat dari arah samping, maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Ditambah lagi, kebaya merupakan kain tradisional Betawi yang hingga saat ini masih dipakai dalam beberapa upacara adat. Masyarakat Betawi juga memiliki spirit menerima perbedaan dari mulia etnis hingga popularitas manusia, sehingga setiap tamu yang datang akan dijamu seperti ketika menjamu tamu lainnya. Rumah kebaya ini juga dilengkapi dengan pagar yang mengitari teras dan memiliki nilai filosofis, yakni meski masyarakat Betawi merupakan orang yang terbuka, akan tetapi tetap memiliki beberapa batas tertentu yang dianggap negatif atas dasar nilai-nilai agama. Rumah adat yang kedua adalah rumah joglo Betawi. Ini gambar rumah joglo Betawi. Panis akan menjelaskan bagian-bagian rumah joglo berikut penjelasannya. Batavia yang dulu dihuni oleh pendatang dari suku Jawa ini juga memiliki rumah joglo sebagai salah satu rumah adat Betawi. Rumah adat Jakarta ini terlihat serupa dengan arsitektur rumah joglo Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Letak perbedaannya adalah rumah joglo Betawi yang tidak dilengkapi dengan tiang penopang atap untuk membagi ruang di bagian dalam rumah. Pada rumah joglo Betawi, pembagian kamar atau ruangan dalam rumah tidak ditentukan dengan tiang penyangga atau disebut dengan soko guru untuk rumah joglo Jawa Tengah. Material yang dipakai untuk pembuatan rumah joglo Betawi ini terbuat dari berbagai bahan alam seperti kayu jati, serabut untuk atap, serta anyaman dari bambu untuk membuat tembok sebagai bagian dalam rumah. Rumah adat Betawi yang ketiga adalah rumah adat Gudang Betawi. Ini gambar rumah adat Gudang Betawi. Rio akan menjelaskan tentang rumah adat Gudang Betawi, tapi karena tidak bisa hadir, aku akan gantikan. Berikut penjelasannya. Salah satu dari macam-macam rumah adat Betawi adalah rumah gudang. Rumah gudang ini memiliki bentuk persegi panjang yang memanjang dari depan ke belakang. Rumah adat Betawi ini terinspirasi dari beberapa gudang milik orang Portugis dengan ukuran yang besar, akan tetapi untuk bagian atapnya memakai desain pelana kuda khas Betawi. Umumnya bagian depan rumah juga dilengkapi dengan atap kecil untuk menutup serambi depan. Rumah gudang ini juga terbuat dari material alam seperti kayu sebagai bahan dasar pembuatan rumah gudang khas Betawi. Rumah adat keempat atau terakhir adalah rumah panggung. Gambar rumah panggung Betawi yang menjelaskan Rio, tetapi Stefanus gantikan. Berikut penjelasan. Rumah panggung biasa ditemukan di daerah pesisir pantai dan dibuat mengikuti kondisi lingkungan sekitar. Rumah adat Betawi ini berbentuk seperti rumah panggung yang di bawahnya terdapat banyak tiang kayu. Materi bangunan yang digunakan sebagian besar dari materi kayu seperti penyangga rumah yang dibangun dengan tiang kayu setinggi 1 sampai 1,5 meter dari tanah. Rumah panggung memiliki ornamen khas Betawi yang sederhana dan unik. Ornamen tersebut berbentuk ukiran seperti belah ketupat, segi 4 hingga lingkaran yang dapat ditemukan pada pintu rumah, jendela rumah, dan bagian rumah lainnya. Pada rumah adat satu ini terdapat balak suji, yakni tangga untuk naik ke rumah. Maknanya adalah sebagai penghalang masuknya bala bencana ke dalam rumah, serta digunakan sebagai media penyucian diri sebelum masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan kami.
Stefanus dan Joel.